Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semua? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan, dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang mengikuti video saya ini, jangan lupa mengklik di channel saya atau teman-temanku yang lain yang menemukan channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga baru masuk. Saya mohon bisa memberi support kepada saya supaya saya kedepannya lebih semangat. Jangan lupa like, komen, subscribe, aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Dulunya saya dengan keluarga saya, teman-teman, saya ini dulu pertama berjualan ini sharing saja supaya teman-teman yang sudah mengikuti video saya atau yang menemukan channel saya, jadi ini sharing waktu saya dulu buka dari bawah atau dari modal yang minim itu, teman-teman. Dulu saya dengan keluarga berkoordinasi dengan keluarga itu berjualan warung sembako. Dulu saya tinggal di komplek atau di desa satu kampung begitu, teman-teman. Jadi saya pertama berjualan itu modalnya sekitaran 1.500.000, teman-teman. 1.500.000 itu saya dengan keluarga atau dengan istri saya beli ke pasar, saya belikan telur, terus bumbu-bumbu, terus bumbu-bumbu yang lainnya ya, ada bumbu dapur, terus ada beras. Saya beli itu sekitar 1 sak dulu. Nah, lama kelamaan teman-teman, modal itu sambil berjalan saya berjualan dengan keluarga terus menambah, teman-teman. Waktu itu sudah menambah agak naik sedikit. Kemudian saya ini punya kendaraan yaitu motor roda 2, teman-teman. Habis punya motor kendaraan roda 2 itu saya suruh bawa orang atau tetangga untuk mengojeknya, membawa motor saya itu. Jadi hasilnya ya setiap hari waktu itu tuh setoran itu sekitar satu hari 15.000. Nah, 15.000 itu jadi tukang ojeknya itu menyetori saya 15.000. Jadi tukang ojeknya nanti minta apa, mencari kelebihan sendiri, yang penting setor saya 15.000 gitu, teman-teman. Terus berjalan terus waktu, teman-teman, ada tukang ojek tuh terus berbulan-bulan akhirnya setor sama saya, dan kemudian saya ada tambahan lagi. Nah, ada tambahan lagi karena modal sudah mulai bertambah. Akhirnya saya berbelanja lagi juga bertambah, teman-teman. Tadinya saya beli yang waktu minim, saya beli dari telur 1 rak atau 2 kilo begitu, teman-teman. Terus beras berapa begitu, teman-teman. Karena sambil waktu berjalan ada tambahan dengan uang-uang setoran ojek itu, terus saya belanjanya nambah jadi beras jadi 2 sak, terus bumbu-bumbu rumah tangga itu apa bumbu keluarga itu sudah mulai bertambah agak lumayan banyak. Kemudian habis itu, teman-teman, sudah lumayan banyak, terus saya dari komplek atau di desa itu, karena saya waktu itu kan tinggalnya agak ke dalam atau
rumah saya itu agak ke dalam, atau bukan lorong, maksudnya ya jalan umum tapi ke dalam. Kemudian saya berpikir dengan keluarga, karena saya punya tempat yaitu di jalan yang besar. Maksudnya itu tadinya punya tanah sendiri ya, waktu itu saya membelinya pelan-pelan itu. Ya dari hasil berjualan itu saya beli tanah itu, tadinya saya cicil dengan tetangga itu yang saya beli tanahnya itu, karena di dekat jalan besar, teman. Ini ada sales, teman-teman, datang ini. Sales ini, jadi saya kalau berjualan ya setiap minggunya harus bayar, karena saya pengambilan dari sales itu kan waktunya paling lama 1 minggu, batas waktunya, teman-teman. Tapi kalau namanya mungkin sudah biasa ngambil, atau sudah tahu agennya, sesama yang punya, mungkin bosnya atau manajernya, kalau sudah kenal, kadang saya bayarnya juga 1 minggu lebih. Saya baru pesan lagi kalau sudah 1 minggu sudah ditagih, jadi baru pesan lagi. Itu caranya supaya berjualan warung sembako supaya nggak menumpuk notanya itu, teman-teman. Saya lanjutkan kembali, teman-teman. Yang dulunya saya itu yang tinggal di desa atau di komplek-komplek perumahan tuh jauh dari jalan besar. Yang tadi yang saya bilang tadi, saya punya tetangga kan, dia punya tanah tapi di pinggir jalan besar, terus saya suruh membelinya. Tapi waktu itu untuk membelinya itu suruh menyicil. Akhirnya saya sanggupi dan saya oke untuk membelinya, terus saya cicil pelan-pelan sampai berapa tahun baru selesai. Nah, akhirnya saya sudah selesai menyicilnya, saya dengan keluarga berpikir langsung saya mempunyai tanah itu, sudah saya beli, sudah selesai, terus saya punya angan-angan. Tapi tadi tanahnya itu sementara masih kosong, teman-teman, nggak ada bangunannya. Terus saya berpikir saya membangunnya, saya pikir karena nanti saya akan pindah untuk berjualan warung sembako, jadi langsung saya bikin atau membangun. Tanah yang tadinya saya cicil itu, teman-teman, sampai lunas, terus saya uruskan sampai sertifikat nama saya, teman-teman. Kemudian karena saya punya berpikir nanti saya akan mendirikan bangunan, karena saya mau berjualan warung sembako. Habis itu saya ini untuk melanjutkan berjualan warung sembako yang sudah besar atau sudah agak lumayan kayak begini nih, teman-teman. Itu langsung saya mengajukan juga, maksud saya itu saya berdirikan itu bukan dari uang saya sendiri, dari penjualan tadinya, teman-teman. Ya juga bisa juga pakai itu, tapi kan nggak banyak, teman-teman, karena saya bisa melanjutkan membuat warung sembako lumayan besar ini. Saya mengajukan yaitu bisa disimpan pinjam juga, tapi yang resmi, teman-teman. Maksud saya yang resmi itu mungkin di bank begitu, teman-teman. Terus yaitu saya mengajukan ke bank saja, teman-teman. Waktu itu saya menemui engine-nya orang-orang bank itu, teman-teman. Langsung dia lihat, orang bank survei dulu, lihat tempatnya, tanah saya itu yang mau pinjam dapat berapa. Waktu itu saya cuma dapat sekitar 50 juta. Terus akhirnya saya oke, langsung saya mengambilnya, saya langsung
mencari tukang yang bisa membangun. Nah, waktu itu tukang saya sudah mendapatkan, langsung saya bangun. Saya kasih tahu untuk tukang modelnya begini-begini ukurannya. Jadi ini saya buat ukurannya itu, ini teman-teman, ukurannya 8, lebar 8, panjang 12. Habis itu langsung dikerjakan dan berapa bulan selesai teman-teman. Habis selesai langsung saya dengan keluarga langsung berpindah di warung itu teman-teman. Hingga sekarang ini. Itu terus kemarin kan ada yang nanya berapa modalnya. Nah, waktu itu modal yang mendirikan warung saya itu modalnya itu kan 50 juta langsung dengan saya membangun. Nah, terus membangun saya selesai. Nah, untuk selesainya itu terus modalnya berjalan lagi, yang saya pinjam ke bank tadi sudah cicilan sudah selesai. Terus saya berpikir lagi karena saya masih di sekitaran komplek di desa itu. Nah, tadi sampai di berapa modalnya teman-teman. Jadi modal itu selama waktu buka yang sudah agak besar begini ini teman-teman, modalnya juga saya bukan pribadi. Jadi modalnya ya tadi kayak pinjam bank itu juga teman-teman. Tapi biarpun pinjam bank teman-teman, tapi cara mengolahnya juga harus pintar-pintar. Kalau kurang pintar-pintar, kurang ini pastinya nanti harus pintar-pintar cara mengumpulkan apa untuk menyicilnya kembali ke bank gitu teman-teman. Berdirinya warung sembako ini saya dengan keluarga itu waktu itu juga saya masih tinggal, sebelum pindah di sini itu saya masih tinggal di komplek atau sekitar tetangga-tetangga. Kemudian saya barang kadang punya modal, waktu itu tetangga-tetangga kan ngajak apa itu teman-teman, mungkin arisan. Waktu itu kan komplek saya itu sekitar ada 40 kakak atau 40 keluarga teman-teman. Nah, waktu itu mengadakan arisan. Nah, jadi kan mengadakan arisan satu, waktu itu sekitar 1 jutaan teman-teman. Jadi 1 juta itu arisannya tiap bulan nanti di kopel atau di kocak, nanti pas dikeluarkan siapa yang dapat. Nah, waktu itu yang dapat pas nama saya teman-teman. Nah, 1 juta kali 40 kan sudah lumayan. Jadi itu pas saya buat modal lagi. Jadi itu mendorong saya langsung berjualan agak lumayan besar tuh, didorong lagi dari situ mengadakan arisan. Tapi tiap bulan juga setoran terus sampai lunas, anggap saja menabung. Jadi teman-temanku semua itu yang lika-likunya berjualan warung sembako atau caranya bagaimana, teman-teman nanti bisa tanya-tanya lagi yang bagaimana caranya. Memang berjualan warung sembako itu bukan langsung tiba-tiba besar SYP kayak Facebook Pro begitu, bukan teman-teman. Jadi mulai merintis dari bawah, cari akal, cari jalannya bagaimana bisa bikin warung yang agak besar. Terima kasih, sampai di sini dulu teman-teman. Ini yang sharing saya atau unek-unek saya mulai dari awal sampai sekarang ini
memang jalan ceritanya memang begitu teman-teman. Ini nyata, bukan ngarang-ngarang. Memang masing-masing orang itu punya jalan masing-masing, lika-likunya juga masing-masing, ada begini ada begitu. Jadi mencari nafkah atau mencari rezeki itu, jadi lika-likunya pasti tidak sama, pasti beda-beda ceritanya. Tapi ini yang saya ceritakan juga nyata, pribadi saya dengan keluarga berjalannya begini. Mudah-mudahan ini buat teman-teman, buat saudara-saudaraku bermanfaat. Semua yang saya sampaikan ini, saya bukan bermaksud memamerkan barang-barang ini juga mensupport teman-teman atau saudara-saudara yang pengen atau mau maju berjualan warung sembako atau pengen bisnis yang kedepannya caranya begini. Kalau saya, mungkin teman-teman yang lain nggak tahu juga caranya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua buat teman-teman.